Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muklis Edu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersolawat kita semakin dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunan Kudus adalah anak dari Sunan Kudung. Sunan Kudus dilahir di daerah Jipang Panolan yang sekarang ini berada di sebelah utara kota Blora sekitar pertengahan abad 15 Masehi. Sunan Kudus memiliki nama kecil Ja'far Shodiq yang secara silsilah merupakan buyut Syekh Ibrahim Asmorokondi. Karena ayahnya Sunan Kudus merupakan anak Raja Pandita Gresik atau Ali Murtado. Dan Ali Murtado adalah kakak Sunan Ampel, yang keduanya anak dari Syekh Ibrahim Asmorokondi. Sunan Kudus dalam belajar ilmu agama langsung belajar kepada ayahnya sendiri. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Kiai Telingsing yang merupakan seorang Muslim Cina. Kiai Telingsing tinggal di daerah subur bernama Desa Tajuk. Kiai Telingsing dikenal oleh penduduk setempat sebagai Muslim yang alim dan mengajari masyarakat pertukangan. Kiai Telingsing dan Sunan Kudus sepakat untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah dan dakwah. Sunan Kudus mempelajari ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan kepada Kiai Telingsing. Semenjak Sunan Kudus mempelajari banyak hal dari Kiai Telingsing, kepribadiannya berubah menjadi lebih tekun, disiplin, dan tegas dalam mengambil tindakan. Sunan Kudus juga menciptakan tembang Mijil dan Maskum Mambang. Di dalam tembang tersebut disisipkan ajaran Islam. Ketika Kiai Telingsing sudah tua, tugas dakwahnya digantikan Sunan Kudus yang kelak mengubah nama Desa Tajuk menjadi Kudus. Dalam berdakwah, Sunan Kudus lebih menggunakan teknologi terapan yang bersifat tepat guna yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mampu memberikan ajaran Islam kepada masyarakat secara halus. Sunan Kudus berdakwah sama seperti wali lainnya, yaitu dengan mendekati masyarakat untuk menarik perhatiannya. Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi. Usaha Sunan Kudus menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan membuat kerajinan emas, pandai besi, dan tentunya pertukangan tampaknya memberikan pengaruh dalam bidang arsitektur yang berkembang di tengah masyarakat Kudus dan sekitarnya. Seperti bangunan rumah Kudus yang sampai sekarang dianggap sebagai bangunan khas Kudus. Perpaduan unsur Islam dengan unsur lokal yang dilakukan Sunan Kudus tampak pula dengan pelarangan masyarakat untuk menyembelih dan memakan daging sapi, karena sapi merupakan hewan yang dimuliakan bagi agama Hindu. Ini adalah salah satu bentuk toleransi yang dilakukan Sunan Kudus antar sesama agama. Sunan Kudus diangkat menjadi Imam Masjid Agung Demak kelima, menggantikan ayahnya yang wafat. Setelah Sultan Trenggono wafat, Sunan Kudus meninggalkan Demak dan pergi ke Kudus untuk membangun Masjid Agung Kudus sekitar tahun 1500-an Masehi. Gelar Sunan Kudus sendiri tampaknya disandang beliau setelah menetap di Kudus dan melakukan dakwah secara intensif di tengah masyarakat. Makam Sunan Kudus terletak di bagian belakang kompleks Masjid Agung Kudus.
Di kompleks makam ini juga terdapat makam-makam tokoh termasyhur pada masa Kerajaan Demak seperti Raden Kusen dan istri. Peninggalan Sunan Kudus antara dia adalah Masjid Menara Kudus yang terbuat dari batu bata merah. Pada kompleks masjid terdapat makam juga, kemudian menara dan ilmu pertukangan.